Walau nggak terlalu banyak jump scare-nya, alhamdulillah. Tapi segitunya muncul penampakan, itu beneran serem. Dan bawahnya tuh kayak pengen istighfar dan lanjut zikir. Tapi kayaknya nggak ngaruh, karena setan di film ini ternyata dia hafal kitab suci Buddha di luar kepala. Ini sebenarnya iblis macam apa ini? Karena selama ini ia dikubur di tanah terkutuk. Ya aduh, jangan spoiler deh. Udah, stop. Nanti lu nonton aja deh, jangan spoiler. Terus sempet-sempetnya pacaran pula. Aduh, sibuk banget hidup lo. Gue tuh terlalu cemen buat nonton film horor. Nyali gue yang setipis tisu basah dan selembek permen Yupi itu kayaknya nggak bisa diajak kompromi buat nonton film yang ada setannya. Tapi dengan setulus hati dari lubuk hati gue yang terdalam, gue sih menyarankan lo semua harus nonton film horor Exhuma. Kayak harus gitu loh. Lo tuh harus ngeliat kelakuannya Kim Go Eun yang sedang berperan jadi dukun dan merapal mantra sembari kayak kesurupan dan menyayat-nyayat bangkai babi. Itu gila banget sih. Belum lagi latarnya itu pakai suara gong yang mendentum-dentum bikin gue jadi makin deg-degan dan bikin gue merinding. Lo juga harus ngeliat kelakuan Lee Do Hyun yang karismatik dengan tato kitab Buddha di sekujur tubuhnya, terus dia kerasukan setan dan meracau pakai bahasa Jepang dengan ekspresinya yang sadis. Emang boleh dukun sesuai gini? Parah sih emang ya, pesonanya pacar orang tuh tidak tertahankan kayak apotek tutup. Pokoknya tutup aja udah apoteknya. Hal yang keren menurut gue di film ini adalah nggak cuma sekedar horor, setan, dan manggil arwah doang. Tapi ini plotnya emang beneran rapi dan karakternya juga kuat. Mulai dari ngebahas feng shui dan berbagai elemen yang terkandung di dalamnya, terus juga ada tips memilih tanah kuburan yang ideal, ada juga gimana caranya ngebanjur darah kuda untuk manggil arwah, terus ada juga bayi lagi nangis malah disiul-siulin, dan aduh pokoknya masih banyak lagi deh, harus nonton deh pokoknya. Nonton film ini tuh berasanya intens banget, selama 2 jam lebih kita tuh kayak nggak dikasih nafas saking tegangnya. Walau nggak terlalu banyak jump scare-nya, alhamdulillah. Tapi segitunya muncul penampakan, itu beneran serem dan bawahnya tuh kayak pengen istighfar dan lanjut zikir. Tapi kayaknya nggak ngaruh, karena setan di film ini ternyata dia hafal kitab suci Buddha di luar kepala. Ini sebenarnya iblis macam apa ini? Kali ini gue bakal ngebahas plot dan karakter dari film Exhuma. Film Exhuma mengisahkan tentang 4 orang yang punya keahlian mumpuni untuk memanggil atau mengusir arwah sesuai dengan pesanan klien. Suatu hari mereka dapat klien yang bilang kalau mereka tuh diganggu oleh arwah nenek moyangnya. Akhirnya mereka sepakat untuk membongkar kuburannya terus dibakar jenazahnya. Rencananya sih gitu ya, sesimpel itu. Cuma dibongkar doang kuburannya, terus dikremasi, ya udah tamat, terus mereka bahagia selamanya. Tapi nggak kayak gitu. Ternyata arwahnya malah kabur dan ngebunuh-bunuhin orang. Ternyata si arwah dendam karena selama ini ia dikubur di tanah terkutuk. Ya, jangan spoiler deh, udah stop. Nanti lu nonton aja deh, jangan spoiler. Akhirnya ditelusuri deh asal-usul si arwah dan akhirnya ketahuan kalau dia tuh merupakan sosok pejabat tinggi di masa penjajahan Jepang. Setelah dikremasi dan arwahnya udah capcus ya, gue pikir ya udahlah ya masalahnya selesai. Tapi ternyata malah jadi bangkit lagi makhluk yang justru jauh lebih mengerikan daripada arwah tadi. Wah, udah kelar ternyata filmnya. 4 karakter dari film ini emang kemampuan aktingnya sih keren banget lah. Ada Lee Hwa-rim yang diperankan oleh Kim Go Eun yang perannya sebagai dukun utama. Itu dia job desk-nya untuk mengusir arwah. Bisa juga manggil, bahkan mengikat arwah. Asli ya, gue sih selalu merinding setiap kali melihat dia melakukan ritualnya. Pokoknya ada-ada aja deh kelakuannya dia. Mulai dia nyamar jadi roh gunung, atau dia ngasih sesajen ikan mentah, sampai dia berusaha untuk menipu siluman dengan cara ngomong pakai bahasa Jepang. Keren banget lah. Ada juga Bonggil yang diperankan oleh Lee Do Hyun. Kalau gue lihat sih dia kayak semacam pendukung gitu yang job desk-nya tuh untuk memancing dan memerangkap arwah dalam tubuhnya, makanya dia tuh sering kerasukan. Tato yang ada di sekujur tubuhnya itu gue pikir sih cuma buat caper aja ya, atau hanya mungkin menambah kadar ketampanan, tapi ternyata nggak kayak gitu. Fungsinya ternyata untuk melindungi dia. Karakter Sang-duk sebagai ahli Feng Shui juga nggak kalah keren. Sebenarnya kerjaan utamanya itu mencari lokasi rumah dan bangunan yang punya energi positif. Tapi malahan jadi banyak yang minta saran sama dia buat dicariin lokasi kuburan. Dia tuh awalnya udah males aja deh mindahin, ini jenazah kayaknya udah pasti problematik banget. Udah deh, daripada panjang urusannya. Nah, ternyata bener kan? Emang jadi panjang ini urusannya. Sebagai ahli jenazah, Yonggem udah punya reputasi kelas atas
Bahkan dia dipercaya buat ngurusin jenazahnya presiden. Dia juga punya banyak koneksi dengan berbagai tempat pemakaman dan tempat penitipan jenazah. Jadi ketika ada kasus di mana dia harus nitipin jenazah, yang mana petinya nggak boleh dibuka, dengan mudah Yonggem menggunakan koneksinya. Ini harusnya petinya kagak dibuka, tapi ternyata ada orang jail yang ngebuka. Sehingga jadi panjang ini urusannya. Buat ukuran gue yang suka males nonton film horor karena biasanya isinya cuma jump scare dan dikejar-kejar setan gue, film Exhuma ini berhasil mendobrak stigma tersebut karena dramanya tuh beneran plotnya rapi dan background story-nya tuh detail banget dan bikin penasaran. Jadi kelar nonton film, bawaannya tuh pengen baca-baca background-nya, baca-baca sejarah tentang penjajahan Jepang di Korea. Pengen tahu ini maksudnya apa nih yang ada di drama. Di film tersebut. Filmnya pasti bakal nanti tayang di OTT sih, tapi kalau saran dari gue mending lo nonton di bioskop biar kerasa gitu atmosfer seremnya dan biar adrenalin lo kayak terpicu aja gitu. Sekali-sekali lah nonton horor. Fakta menarik tentang film Exhuma. Ketika film Exhuma ditayangkan, banyak banget yang muji kemampuan aktingnya Kim Go Eun yang dibilang tuh mirip banget sama dukun. Sampai-sampai dia dituduh kalau emang dia aslinya dukun dan jadi artis itu cuma profesi sampingannya doang. Tapi gue ragu, jangan-jangan iya kali ya. Pantesan aja akting jadi dukunnya tuh sangat meyakinkan karena dia beneran konsultasi sama dukun beneran dan dapat pelatihan. Dia juga berlatih berkali-kali untuk memerankan adegan ritual yang bikin gue merinding itu loh. Demi menciptakan adegan ritual yang berhasil bikin penonton terkesima, ternyata Go Eun emang berlatih berkali-kali. Dia bilang sih yang paling sulit adalah ngafalin mantra karena panjang banget sampai 3 lembar HVS. Dan yang susah juga ketika dia mengucapkan mantra, tapi harus disesuaikan dengan ritme gongnya. Ternyata itu katanya yang susah. Effortnya Lee Do Hyun yang saat ini lagi wamil itu juga nggak main-main sih. Ternyata proses syuting untuk film Exhuma, The Good Bad Mother, dan The Glory dilakukan pada saat yang bersamaan. Mungkin buat ngejar dia wamil kali ya. Jadi kebayang dong ya, dia tuh harus berperan sebagai dukun swag di film Exhuma. Terus dia juga jadi dokter bedah plastik yang ngebantuin balas dendam di dramanya The Glory. Dan di saat yang bersamaan dia juga harus berperan sebagai, di The Good Bad Mother dia jadi pengacara yang kecelakaan, terus kelakuannya berubah jadi anak kecil. Nah, itu semua bareng, tapi kok semuanya bisa keren gitu. Terus sempet-sempetnya pacaran pula. Aduh, sibuk banget hidup lo. Oke. Sekarang gue akan mengomentari komentar netizen tentang film Exhuma. Oke. Ini dari Kakak Bintang. Dalam seminggu film Exhuma udah balik modal. Break-even point untuk film Exhuma itu 3,3 juta penonton. Tapi per tanggal 28 Februari, Exhuma udah ditonton oleh 3.312 kali. Jadi film Exhuma ini tayangnya mulai 22 Februari di bioskop Korea Selatan. Kalau di Indonesia 28 Februari. Wah, udah balik modal guys. Udah balik modal. Keren. Terus yang berikutnya adalah... Nah, ini juga ada gosip. Ini dari akun Twitternya Kak Bintang, film Exhuma mau ada sequel, tanda tanya. Berhubung Exhuma lagi rame-ramenya, banyak artikel yang ngebahas potensi sequel. Kim Go Eun sih nyantai aja jawab spekulasinya. Kalau Bapak Sutradara mau bikin sequel, aku harap bakal digarap secepatnya, selagi beliau masih banyak stamina. Gimana, setuju nggak? Sequel, wah setuju sih. Tapi serem nggak ya? Tapi kan setannya udah, wah jangan spoiler. Apakah ada setan yang lebih sadis lagi, yang lebih serem lagi? Monster, siluman? Oh, ini yang tadi gue udah bahas ya. Buat yang udah nonton, ini dari K-drama Manifest ya. Buat yang udah nonton, for your information, Lee Do Hyun as Kang Ho dan Do Hyun yang kalian lihat di bioskop itu syutingnya barengan. Bahkan Do Hyun bilang, ibaratnya pagi di lokasi syutingnya Good Bad Mom, terus malamnya Exhuma, dia ngafalin skripnya di perjalanan karena full day syuting. Waduh, sangat totalitas sekali. Udah ganteng, rajin, sayang udah punya pacar ya. Pesonanya pacar orang. Kayaknya ini ya, lagi nabung buat kawin apa ya? Oke. Dari K-drama Manifest. Peran semua aktornya totalitas banget. Ini mah harus nonton langsung di bioskop biar ngerasain vibes
Shin Kim Go Eun yang jadi dukun barengan sama Do Hyun. Ini beneran keren dan sampai merinding nontonnya. Tapi ini emang merinding banget sih ngeliatnya. Kayak bener kayak dukun beneran, kayak kesurupan gitu, keren banget lah. Ini dua-duanya dukun ini. Kapan Indonesia ada dukun sekeren ini? Dan yang berikutnya, oke. Ini ada informasi juga tweetnya dari K-Drama Manifest. Kata sutradaranya Exuma, dia tuh sebenarnya udah masukin Do Hyun di list casting dari sebelum corona. Karena dia pengennya yang memerankan tokoh ini adalah rookie aktris yang punya potensi. Tapi karena jarak casting dan syutingnya itu jauh banget, ternyata Do Hyun udah bukan rookie lagi. Ketika filmnya tayang, dia udah jadi top actor. Gila sih. Keren banget, Pak sutradaranya bangga pasti. Oh ya. Oke. Dan yang berikutnya. Aduh, pakai kacamata. Oke. Aduh, nggak pakai kacamata. Kebaca sih. Dari K-Drama Manifest juga, Lee Do Hyun diakui sebagai Chungmuro Blue Chip berkat perannya di Exuma. Menurut media Korea, hal ini sangat nggak biasa karena aktor yang lagi wamil itu masih bisa mencapai puncak karirnya, itu keren banget. Sukses debut film dan dapat julukan Chungmuro Blue Chip. Wah, keren. Padahal dia lagi wamil ya, tapi semua filmnya keluar satu persatu, dramanya keluar satu persatu. Terakhir itu yang dia cameo ya. Yang Death itu yang main sama So In-guk, itu juga kan dia pas lagi wamil. Nah ini, dukun ini harus di zoom nanti gambarnya. Dukun Korea kenapa bentukannya gini? Gimana kita bisa ngejar yang versi Indonesianya? Ini emang keren banget. Udah tatonya keren, terus dia tuh emang beda gitu. Di film-film yang lain sama yang sekarang, di dramanya yang kemarin-kemarin sama yang sekarang tuh auranya juga beda. Terus kan rambutnya kayak dicepol gitu kan. Terus tatonya, bawaannya, aura itu beda. Udah kayak dukun beneran. Walaupun gue belum pernah ketemu dukun. Nah, barusan udah gue bahas semuanya tentang film Exuma, film horor yang keren banget dan harus lo tonton di bioskop. Gimana? Kapan nih mau mulai nontonnya? Kalau udah nonton, mampir ke sini dan tulisin adegan favorit lo di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like dan subscribe. Annyeong!